aljabar. Nah, misalnya ibu punya 5 apel merah, lalu ibu pergi ke pasar membeli 2 apel merah. Sekarang ada berapa banyak buah-buahan yang ibu punya? 5 apel merah ditambah 2 apel merah, ini sama dengan 7 apel merah. Nah, setelah sampai di rumah, rupanya ada nenek ibu memberikan 2 jeruk. Nah, sekarang dari yang awalnya ibu punya 7 apel merah, ada berapa buah-buahan yang ibu punya? Apa saja? Nah, sekarang ibu punya 7 apel merah dan 2 jeruk. Apakah setelah dikasih 2 jeruk oleh nenek ibu, jumlah apel merah ibu bertambah? Tidak, karena jeruk berbeda dengan apel merah, sehingga walaupun ibu dikasih 2 jeruk, jumlahnya tidak akan mempengaruhi jumlah apel merah, karena tidak sama, jeruk tidak sama dengan apel merah. Nah, setelah itu ibu pergi lagi ke warung, lalu ibu membeli 3 apel hijau. Sekarang ada berapa buah-buahan yang ibu punya? Ya, sekarang ibu punya 7 apel merah ditambah 2 jeruk ditambah 3 apel hijau. Nah, kalau kita misal apel merah itu X, jeruk itu Y, dan apel hijau itu X kuadrat, maka kalau 5 apel merah berarti 5X ditambah 2 apel merah 2X sama dengan 7X. 7 apel merah 7X ditambah 2 jeruk Y 2Y. 7X ditambah 2 jeruk 2Y ditambah 3 apel hijau 3X kuadrat. Nah, dari sini 5X ditambah 2X sama dengan 7X. 7X ditambah 2Y, 7X ditambah 2Y ditambah 3X kuadrat itu adalah bentuk, iya, ini adalah bentuk aljabar. Karena 5 koefisiennya, kalau 5 koefisiennya X adalah variabel X. Ini variabel Y. 2Y berarti variabelnya Y. 2 adalah koefisiennya. Yang ini variabel X kuadrat. Nah, berarti 5X ditambah 2X sama dengan 7X. 5X ini kita sebut apa? Iya, 5X kita sebut suku. 2X suku. Variabelnya 5X dengan 2X sama, berarti dia suku yang sejenis. Ya, 5X dengan 2X sama dengan 7X. Berarti kalau variabelnya sama-sama variabel X, berarti 5X tambah 2X itu bisa kita jumlahkan. Nah, kalau di sini kita punya 7X tambah 2Y, apakah tadi jumlah apel merah ibu bertambah? Ya, tidak ya, karena berbeda variabelnya, yang sini X, yang di sini Y. Karena walaupun ibu dikasih jeruk 2, jumlah apel merah ibu tidak akan bertambah karena jeruk itu berbeda dengan apel merah, kan? Nah, untuk syarat penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu harus suku sejenis. Artinya penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu bisa dilakukan apabila sukunya sejenis. Nah, ini syaratnya. Syarat penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar bisa dilakukan apabila sukunya sejenis. Artinya kalau 5X ini kan
sejenis dengan 2x, sama-sama variabelnya x, itu baru bisa 7x. Kalau dia 7x ditambah 2y, ini yang satu variabelnya x, yang satu variabelnya y, itu tidak bisa. Ya kan? Berarti kalau dia variabelnya x, itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan variabel x juga. Ya, artinya yang sukunya sejenis. X dengan x, x kuadrat dengan x kuadrat, yang variabelnya y kuadrat dengan y kuadrat. Nah, untuk contohnya, contoh tentukan penjumlahan dari 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat ditambah x dikurang y. Nah, di sini mana yang sukunya sejenis? Iya, yang 2x kuadrat dengan 3x kuadrat ya, karena variabelnya sama-sama variabel x kuadrat. Maka di situ bisa dilakukan operasi penjumlahan. 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat sama dengan 5x kuadrat ditambah x dikurang y. Kedua, yaitu 13a dikurang min 8b, 13a dikurang min 8b. Tentukan penjumlahan dari 13a dikurang min 8b dengan 21a ditambah 9b. Maka kalau soalnya seperti ini, nah ini kan artinya tentukan penjumlahan dari 13a dikurang min 8b dengan 12a ditambah 9b. Ini kan artinya berarti yang 13a dikurang 8b kita tambah dengan 21a ditambah 9b. Maka kalau misalnya ini kelompok satunya yang ini dan yang ini kelompok 2, maka kita tulis dalam kurung 13a dikurang 8b kita tambah dengan 21a ditambah 9b. Nah, setelah kita tulis dalam kurung, maka kita harus jabarkan terlebih dahulu. Ini kita tulis 13a kurang 8b. Nah, untuk tanda penjumlahan di sini, ini kan maksudnya yang ini kita tambahkan dengan yang semua yang di dalam sini kan. Maka yang penjumlahan ini artinya punya yang di dalam kurung ini. Maka kita harus jumlah kalikan ke dalam. Plus dikali 21a plus 21a plus dikali plus 9b plus 9b. Ya kan? Nah, setelah seperti ini sudah terlihat nih mana suku yang sejenis. 13a sejenis dengan 21a, min 8b sejenis dengan plus 9b. Setelah itu, untuk mempermudah kita kumpulkan suku yang sejenisnya. 13a ditambah 21a dikurang 8b ditambah 9b, baru kita jumlahkan. 13a ditambah 21a berarti 34a min 8b ditambah 9b berarti min 8 tambah 9 1b, atau bisa kita tulis dengan dalam bentuk aljabar itu bisa ditulis dengan b. Berarti hasil dari penjumlahan 13a dikurang 8b dengan 21a ditambah 9b adalah 34a ditambah b. Nah, untuk soal nomor 3, tentukan pengurangan dari 5z tambah 3 oleh 2z kurang 2. Nah, kalau soalnya seperti ini kan artinya yang 5z tambah 3 2z kurang 2, karena dia oleh 5z tambah 3 dikurang 2z kurang 2. Maka sini kita tulis sama dengan kurung 5z tambah 3 dikurang 2z kurang 2. Nah, setelah itu kita jabarkan 5z tambah 3. Nah, ini min dikali 2z min 2z. Min dikali min 2, min dikali min
plus 2. 5Z sejenis dengan sukunya sejenis dengan min 2Z, maka kita kumpulkan 5Z kurang 2Z ditambah 3 ditambah 2. 5 kurang 2 3Z, 3 tambah 2 5. Berarti hasil pengurangan dari 5Z tambah 3 oleh 2Z kurang 2 itu adalah 3Z tambah. Itu tadi materi untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Bagaimana? Apakah Adik ingin ditanyakan?